untuk sharingnya kita minta bergabung Bapak Martinus Gawi SPD dari Sumba Barat Daya sebagai representasi dari masyarakat ya di daerah pelosok atau yang jauh dari hiruk pikuk jaringan dan sebagainya. Ya, beliau akan melihat dari suka duka lah, sisi gelap lah atau kendala yang dihadapi sekolah-sekolah yang berada di pelosok. Waktu dan kesempatan kami persilakan Bapak Martinus Gawi, Kepala Sekolah SMK San Jose Tambalaka. Oke, dipersilakan. Baik, selamat sore menjelang malam karena kami di Indonesia Timur sudah mau gelap. Terima kasih kepada moderator dan yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati. Kalau bicara tentang pelaksanaan PJJ, mungkin kita berbeda. Pertama karena memang topografi kita berbeda. Sehingga kalau saya tarik garis lurus saja, semakin ke timur pasti banyak susahnya. Banyak susahnya. Tapi memang pelaksanaan PJJ ini memang kalau kepala sekolah harus ujung tombak. Kepala sekolah harus bisa menguasai teknologi sehingga dari kepala sekolah itu bisa menularkan ke guru-guru dan siswa. Sehingga tantangan terbesar di sini itu masalah SDM baik guru maupun SDM siswa. Siswa saja dari dasar yang belum mengenal komputer harus ya mengetiknya harus cari-cari huruf di tools dan lain sebagainya, itu sulitnya satu di situ. Tetapi dengan niat yang tulus bahwa semua anak mendapatkan hak yang sama, hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik, maka dalam keadaan susah apapun, memang kami di sini mencoba untuk melakukan beberapa kegiatan, terutama mulai dengan pembagian. Jadi karena di sekolah itu fasilitas internetnya tidak ada, jadi kami menggunakan tethering dari gadget, sehingga siswa itu dibagi dalam 2 kelompok. Ada siswa yang nanti harus masuk ke kelas online, karena fasilitasnya cuma ada di sekolah, sehingga online maupun offline itu tetap ada di sekolah. Karena dengan situasi begitu, kami mencoba untuk memberikan layanan pendidikan untuk anak-anak. Ya, memang kesulitan itu. Yang kedua, masalahnya kalau mau libatkan orang tua, orang tua di sini kan rata-rata ekonomi menengah ke bawah dan pekerjaan pokok yang pada umumnya di sini itu adalah petani. Dan memang sangat sulit untuk bisa berkomunikasi dan orang tua, memberi pengertian kepada orang tua untuk bagaimana mereka bisa mengambil peran sebagai guru di rumah ketika anak melakukan kegiatan belajar dari rumah. Yang kedua, kesulitan yang kedua itu adalah fasilitas jaringan internet. Kalau memang di kota, ya semua pasti bisa. Tapi kalau di desa ini memang sangat-sangat sulit. Jadi memang sekolah berusaha sedemikian rupa sehingga anak bisa dilayani untuk bisa mendapatkan pendidikan, mendapatkan materi-materi pelajaran, sehingga memang sejak awal mulai dengan PJJ ini di sekolah kami itu kegiatannya tetap berjalan seperti biasa meskipun ada banyak sekali hambatan, tetapi dengan niat baik tadi semua kegiatan bisa berjalan. Bukan tidak ada masalah, banyak sekali masalah. Seperti Pak Salesius tadi, Pak Salesius itu di Tangerang ya kota industri, jadi mungkin itu jauh lebih baik karena daripada kami di Sumba Barat Daya.
di Provinsi NTT ini. Yang berikut soal pengaturan. Jadi memang dari awal sejak mulai dari PJJ ini, memang semua ujung tombaknya ada pada kepala sekolah. Jadi sebagai kepala sekolah saya harus bagaimana memfasilitasi Bapak Ibu guru, jadi memberikan latihan-latihan kilat kepada Bapak Ibu guru soal penggunaan Google Classroom. Jadi itu saya belajar sendiri, kemudian besok paginya saya membantu Bapak Ibu guru, kemudian hari berikutnya sudah siswa bisa dilayani secara online. Kemudian juga beberapa aplikasi yang juga kami gunakan, tetapi memang lebih nyaman menggunakan yang berikut masalah pengelolaan kurikulum ini. Kalau kurikulum yang kami pakai sekarang ini memang tidak seperti pada masa di mana belum ada pandemi, sehingga di sini kami setiap hari itu hanya 3 mata pelajaran. 3 mata pelajaran dan pembelajaran itu dari jam 7.30 sampai jam 12. 30. Jam 12. Jadi lebih dari itu tidak bisa lagi karena ada banyak hal yang juga menjadi catatan, seperti anak-anak dilarang untuk jajan di sekolah. Nah, kalau mau bawa makanan sendiri juga sulit. Jadi itu sebenarnya beban untuk sekolah, beban untuk Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru ini harus belajar. Jadi beban tambahan untuk Bapak Ibu guru bagaimana belajar menggunakan teknologi bisa mengajar. Nah, itu yang kami alami di sini. Sampai dengan kondisi terakhir sekarang juga kami masih tetap menggunakan fasilitas internet yang disiapkan di sekolah. Itu dari tethering pemerintah ya. Kuota gratis ya, kuota belajar. Oke. Ini ada gangguan. Ya. Pemerintah, terutama yang error. Jaringan, gangguan jaringan. Iya. Baik. Jadi meski sudah ada bantuan paket internet dari kementerian itu, tapi kami baru mulai dan itu saya belum dapat laporan bagaimana efektivitas dan efisiensi penggunaannya. Jadi memang PJJ ini ya mau tidak mau kami harus lakukan meski di sana sini banyak masalah. Kami tetap berusaha untuk tetap menerapkan ini meskipun dalam keterbatasan tadi. Jadi sementara ini kami bagi 3 hari Senin, Selasa, Rabu itu kelas 10, kemudian hari Kamis, Jumat, Sabtu untuk kelas 11, sedangkan kelas 12 itu sedang berada di, kelas 12 sekarang sedang ada kegiatan prakhir. Sehingga mungkin dari implementasi ini saya melihat bahwa bagaimanapun pelaksanaan PJJ ini
juga masih menemukan kendala dan hambatan. Sehingga kalau kita lihat dari sisi peserta didik, memang siswa sendiri harus memerlukan waktu untuk adaptasi dari pembelajaran face to face ke pembelajaran bentuk PJJ. Itu masalah kendala yang pertama. Kemudian kalau misalnya dari sisi guru, itu tadi guru harus bagaimana belajar Jaringan. daring dan bisa kegiatan. Masalah internet ini memang baru dan banyak kali itu bermasalah karena masalah cuaca dan lain sebagainya, sehingga ada materi atau soal-soal yang dikirim oleh Bapak Ibu guru yang harus diakses oleh siswa secara online itu menjadi sulit untuk bisa diakses. Sehingga mungkin dari saya untuk pelaksanaan PJJ di sekolah saya, kebetulan saya sebagai kepala sekolahnya, memang kesulitan seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti mungkin ada waktu untuk dialog atau tanggap untuk bisa mencarikan solusi, terutama untuk penyelenggaraan PJJ ini ke depan, karena PJJ ini kita belum pastikan kapan berakhirnya. Iya, betul. Sehingga mungkin sekilas dari saya itu saja, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Martinus Gawi yang sudah memaparkan suka duka sebagai kepala sekolah atau sekolah ya, dengan pelaksanaan PJJ yang berada di daerah pelosok atau yang daerah yang kesulitan soal jaringan dan faktor-faktor lain yang sebagai hambatan. Oke, kita berikan aplaus pada Bapak Martinus Gawi. Untuk selanjutnya kita nanti bisa diskusikan karena ternyata